Harus lihat semuanya secara keseluruhan, nggak bisa cuma kita lihat wah enak banget nih tahu-tahu bisa beli punya rumah sendiri ya, tapi setelah punya rumah Hai, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel saya Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan men-sharingkan tentang bagaimana kita bisa punya atau beli properti pertama atau rumah pertama. Nah, kita sering dengar belakangan ini ya, mungkin dalam 5 tahun terakhir ya, tentang namanya DP 0%. Wah, menarik ya. Ya, ini sangat kontroversi ya, karena banyak orang yang tertarik, tetapi sekali lagi saya akan share di sini, saya akan bedah tentang DP 0%. Sebenarnya ini bagus atau tidak bagus ya. Karena bagus atau enggak kan memang relatif buat tiap orang ya. Cuma saya akan bedah kelebihan dan kekurangannya serta bagaimana persiapan kita jika kita memang mau ambil DP 0%. Ya, karena memang DP 0% ini kontroversial, ya saya juga turut memberikan kesimpulan dan saran di akhir video ini. Jadi tonton sampai habis ya. Ya, setelah maraknya DP 0% ini, banyak juga developer yang menawarkan skema DP 0% ya. Sebenarnya kalau dari rujukan peraturan pemerintah, dari peraturan Bank Indonesia, ya tentu saja mewajibkan adanya DP ya, dan tentu saja diikuti dengan peraturan LTV yang memang tidak memberikan langsung 100% kredit sesuai dengan harga rumahnya. Tentu saja hal ini kita juga harus pahami bahwa apakah DP 0% ini hanya semacam gimmick ya, atau benar-benar manfaat yang bisa kita ambil untuk segera bisa punya rumah. Ya, memang tentu saja dengan DP 0% ini salah satu kelebihan utamanya pertama itu adalah kita bisa mempercepat untuk memiliki rumah ya. Karena dengan uang dana yang terbatas ya, kita bisa langsung ajukan ya, tentu saja dengan syarat-syarat yang nanti saya bahas ya. Kemudian yang kedua, selain itu juga ya, kita juga saat ini bahkan tidak dibatasi ya, artinya kita bisa DP 0% ke macam-macam rumah ya, bahkan dari rumah yang harganya relatif lebih rendah sampai harga rumah yang tinggi pun yang di atas ya, katakanlah 2-3 miliar ya, itu juga banyak yang menawarkan DP 0% ya. Tetapi juga di sisi lain kita harus mempertimbangkan kekurangan ya, atau persiapan yang harus lebih kita matangkan lagi ya. Seperti apa? Ya, contoh kalau tadi kita beli rumah harganya 1 miliar sajalah misalnya ya. Ya, kita DP 0%. Nah, itu kurang lebih ya, kurang lebih berarti cicilannya bisa meningkat ya. Berarti kan cicilannya per bulan 10 juta. Itu meningkatnya bisa sekitar 2-3 juta dibandingkan dengan kita menggunakan DP. Ya, tentu saja ini hal yang sangat besar juga, terutama nih mungkin kita yang masih gajinya UMR atau gajinya masih 10 juta pun ya, itu masih masih satu hal yang berat gitu untuk bisa melakukan hal tersebut ya. Ini semua kita harus lihat semuanya secara keseluruhan, nggak bisa cuma kita lihat wah enak banget nih tahu-tahu bisa punya rumah sendiri ya, tapi setelah punya rumah nggak bisa bayar cicilan ya, sama aja 3 bulan ntar hilang lagi rumahnya gitu kan ya. Ini nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian selain itu faktor lain ya, tentu aja komitmennya ya. Tadi saya sudah sampaikan cicilan lebih besar ya. Ya, kalau cicilannya nggak mau besar gimana ya, tentu saja konsekuensinya kita ambil tenor yang lebih panjang ya. Tenornya lebih panjang, tadinya mungkin 15 tahun jadi 20 tahun, yang 20 tahun jadi 25 tahun. Tapi tentu aja ya, kalau tenornya jadi dibela-belain terus akhirnya jadi kepanjangan ya, kita harus lihat sisi lainnya bahwa kita bayar bunga itu jadi jauh lebih besar ya. Karena ya nanti mungkin saya akan bahas di lain kesempatan ya, dari perhitungan KPR, tenor makin banyak, kepanjangan pun ya
nanti total yang kita bayarkan itu bunganya jauh lebih besar. Oke, balik lagi ke DP 0% ya. Ya, kita juga harus perhatikan sisi lainnya. Kalau kita kepanjangan bayar cicilan, ya itu akan mengakibatkan bahwa kita kan tahu bank itu tidak memberikan bunga fix selama sepanjang tenor yang kita ambil. Ya, kita juga pasti berkewajiban membayar bunga floating ya di sisa masa pembayaran di masa tenor cicilan itu kan. Ya, jadi kalau misalnya fixnya 5 tahun ya berarti 20 tahunnya kita bayar floating. Nah, siap nggak kita untuk melakukan hal seperti itu? Ya, kalau kita udah siap, ya oke, go ahead, ambil rumahnya. Tapi komit dalam 5 tahun penghasilannya harus tingkat itu. Karena ada juga orang-orang yang memang, wah setelah dipicu seperti itu ya cicilannya akan naik, kerjanya lebih semangat, dan ada juga yang bisa berhasil, tapi juga banyak juga yang akhirnya stres ya. Itu kembali ke kita masing-masing. Ya, jadi oleh karena itu saya akan share nih planning apa aja yang harus kita persiapkan kalau kita mau ambil DP 0%. Jadi mengenai DP 0% ini saya akan memberikan beberapa tips bagi kalian yang mau ambil rumah DP 0% ini. Yang pertama, itu kalian harus membuat persiapan atau perhitungan yang matang. Kita kembali ke rumus klasik ya, bahwa kalau kita mengajukan KPR, itu biasanya dari pihak bank menetapkan besarnya cicilan itu 30% dari penghasilan kita. Nah, kita juga bisa terapkan hal yang sama. Ya, bagaimanapun juga kita untuk bisa mencicil rumah itu kita harus ngukur dulu penghasilan kita saat ini berapa. Nah, kita kalikan dengan 30%. Ya, kalau lebih tinggi dari 30% cicilannya, ya berarti kita harus siap ya kerja lebih giat ya untuk menambah penghasilan, ya atau sebaliknya kita kencangkan ikat pinggang pengeluaran. Ya, saya nggak tahu mana yang lebih cocok untuk kalian, tapi inilah patokannya. Yang kedua adalah ya tentu saja ya yang kedua ini kita harus hindari kredit macet ya. Kita buat histori kredit yang bagus ya untuk nama kita ya, jangan pernah nunggak, jangan pernah telat bayar ya. Terus usahakan apalagi kalau udah nunggak susah dicari dan lain sebagainya ya, usahakan semua tepat waktu ya. Kembali lagi kita kalau dalam berbisnis atau mau mendapatkan kredit ya, nama baik itu harus selalu dijaga. Nah, kemudian tentu aja syarat-syarat. Mau beli rumah tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan? Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Administrasi yang harus dilengkapi ya. Yang ketiga ini syarat-syarat administrasi seperti rekening koran untuk tabungannya, rekening tabungan sehari-hari, penghasilan kita seperti slip gaji ya, rekapnya itu, atau penghasilan usaha. Nah, kemudian surat keterangan kerja untuk pengusaha, ada laporan keuangannya, juga ada NPWP atau SPT-nya kita. Nah, tentu aja yang utama harus ada KTP dan KK. Ya, itu syarat umum lah yang kita bisa yang biasa kita selalu penuhi. Dan yang keempat ya, ini juga salah satu yang paling utama ya, kita sebaiknya dianjurkan mengajukan KPR ke beberapa bank sekaligus. Jadi jangan bergantung ke salah satu bank ya. Jadi ya dengan kita mengajukan beberapa bank ya, mungkin ada satu bank nggak cocok, kita masih ada bank yang lainnya. Ya, saya kira itu aja ya. Tentu saja DP 0% ini merupakan satu terobosan yang membuat kita bisa segera punya rumah, mempercepat. Tapi di satu sisi ya bukan berarti itu semua kemudahan yang gratis ya, karena kita tentu saja harus memperjuangkan
lebih besar juga. Ujung-ujungnya ada harga yang harus dibayar. Nah, kembali ke yang saya sampaikan di awal bahwa bagaimana sih saran Willy untuk DP 0% ini? Kalau dari saya, saran dari saya pribadi, saya tetap menganjurkan kita semua untuk memiliki DP minimal 15-20% ya, karena dengan ada DP itu ya berarti kita sudah lebih siap secara finansial dan juga kita juga sudah punya kemampuan untuk cicil. Itu lebih menggaransi lah kestabilan kita untuk memiliki rumah ya, memiliki properti. Ya, oke, saya kira sekian dulu sharing saya kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa komen di bawah ini atau bisa langsung klik link WhatsApp saya. Ya, bagi kalian yang ingin berdiskusi di komunitas sudah ada saya siapkan, bisa langsung klik di link yang di bawah ini. Jangan lupa share dan subscribe channel ini, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, sekian dulu, salam deal setiap hari. Bye bye.